Selamat malam, Bapak Ibu Saudara dan jemaat sekalian. Puji Tuhan jika hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk bersama-sama belajar memahami kitab Ester. Dan hari ini kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu sesi yang ke-14 di dalam kita belajar memahami kitab Ester. Saya percaya bagian terakhir ini akan menjadi berkat bagi setiap kita yang sudah mempelajari selama 14 kali pertemuan. Bapak Ibu Saudara, mulai minggu depan kita akan membahas kitab yang lain, yaitu tetap kita belajar dari perjalanan seorang wanita. Kitab yang saya ambil adalah kitab Rut. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, pemahaman, dan inspirasi yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita membaca bersama-sama hanya 3 ayat saja. Ester pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Maka Raja Ahasveros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Ayat yang kedua, segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Karena Mordekai, orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan, membaca dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa meminta pertolongan Allah Roh Kudus untuk memberikan pengertian dan memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kesempatan yang kau berikan dan khususnya hari ini kami boleh menyelesaikan pembahasan kitab Ester, memasuki pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Terima kasih untuk kami boleh menyelesaikan kitab ini. Kami percaya Tuhan bukan satu kebetulan, Engkau mengajar setiap kami melalui perjalanan kisah Ester dan Mordekai. Biarlah di sesi yang terakhir ini Kau terus berbicara kepada setiap kami. Hanya Kau yang dapat memberikan pengertian, pemahaman yang benar tentang kebenaran firman-Mu ini. Sehingga ketika kami menerapkan di dalam kehidupan kami tidak salah menerapkannya ya Tuhan. Tolong setiap kami untuk bisa memasuki hadirat-Mu yang Maha Kudus dan Maha Mulia dengan lapang dada karena Kau sendiri yang memberikan kasih karunia pengampunan bagi setiap kami untuk semua dosa-dosa yang kami perbuat ya Tuhan. Layakan. Terima kasih untuk semua ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ketika pertama kali saya mempersiapkan pembahasan atau pemahaman kitab Ester ini, pada saat saya tiba di pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, karena hanya berisi 3 ayat, maka pada awalnya saya ingin menggabungkan pasal 10 ini bersama dengan perikop terakhir dari pasal yang ke-9, seperti yang kita sudah bahas minggu yang lalu. Tetapi setelah meneliti, membaca berulang kali, saya memutuskan untuk secara khusus membahas pasal yang ke-10 ini, yang sekalipun berisi 3 ayat, saya percaya sepenuhnya bahwa Allah yang sudah menginspirasikan kepada penulis juga ingin menginspirasikan kebenaran yang luar biasa yang sepertinya di mana penulis menuliskan sebagai kata-kata penutup, tetapi di balik semua itu sebenarnya kita bisa mendapatkan banyak hal seperti yang Tuhan inspirasikan kepada penulis. Satu bagian yang menguak kebenaran bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah umatnya, walau sekalipun nama Allah tidak tersirat atau tidak dituliskan secara langsung di dalam seluruh isi kitab Ester. Ya, justru melalui ungkapan atau penutup dari pasal yang ke-10 kitab Ester ini, kita bisa melihat bahwa kasih Allah tidak bisa diukur oleh bagaimana dan pendapat manusia tentang Dia. Allah selalu baik dan kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Sekalipun kita berpikir atau berperasaan berbeda tentang semua itu.
Janji Allah yang disampaikan kepada umat Israel melalui Musa tetap berlangsung sampai saat ini dan sampai kepada kekekalan. Yaitu yang dituliskan di dalam kitab Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-31. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Inilah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis Ester, bahwa apapun yang Allah kerjakan bagi umat pilihannya, sekalipun itu berbentuk hukuman, bukan untuk memusnahkan dan membinasakan, melainkan untuk supaya umat pilihan Allah yang dikasihnya bertobat. Allah tidak mungkin melupakan umatnya. Allah senantiasa setia terhadap janji yang disampaikan kepada nenek moyang umat pilihan Allah, yaitu kepada Abraham. Jadi jika bangsa Israel memasuki masa pembuangan, bukan berarti Allah tidak menyayangi hingga membuangnya untuk selama-lamanya, melainkan untuk menghukumnya agar umat Israel berbalik dan bertobat kepadanya. Hal ini senada dengan yang dituliskan oleh penulis kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Bapak Ibu Saudara, melalui 3 ayat yang disampaikan oleh penulis Ibrani ini, kita bisa kembali menyimpulkan Bapak Ibu Saudara, bahwa bangsa Israel dibuang ke masa-masa 70 tahun masa pembuangan di bawah kekuasaan raja-raja lain, bangsa-bangsa lain. Yaitu pada saat ini konteksnya berbicara tentang kerajaan Media Persia yang ada di bawah kekuasaan Raja Ahasveros. Kita melihat bahwa ketika umat pilihan Allah dibuang, memasuki masa pembuangan selama 70 tahun, bukan berarti bangsa Israel dibuang untuk ditinggalkan, dilupakan, atau dimusnahkan. Kita sudah belajar justru pada saat musuh-musuhnya ingin memusnahkan bangsa Israel, orang Yahudi, justru Tuhan membela mereka, bahkan menyelamatkan mereka. Pada saat di seluruh kitab Ester tidak dituliskan sekalipun nama Allah satu kalipun atau nama Tuhan sekalipun. Tidak ada kata-kata di mana Allah ditinggikan, dihormati, seperti yang dituliskan dalam kitab yang lain seperti kitab Daniel atau Nehemia di masa yang sama. Tetapi kitab Ester sekalipun tidak menuliskan nama Allah, sekalipun tidak menuliskan nama Tuhan, sekalipun tidak ditunjukkan kepada bangsa lain ada Allah Israel yang perlu dihormati, Allah yang berkuasa, kita melihat bagaimana Tuhan tetap memelihara dengan penuh kasih setianya. Bahkan mensejahterakan seluruh orang Yahudi. Seperti yang dituliskan di dalam pasal yang ke-10 ini. Untuk bisa memahami lebih dalam pasal yang ke-10 ini, saya mengajak kita sama-sama untuk meneliti ayat per ayat. Saya kira ini bagian yang tidak boleh kita lewatkan dengan begitu saja. Ya, saya percaya Alkitab dituliskan oleh pengilhaman Allah kepada penulis. Dan setiap yang diilhamkan pasti Allah rindu untuk kita bisa memahaminya, untuk kita bisa mengerti dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihinya. Pasal yang ke-10 terdiri dari 3 ayat. Ayat pertama menuliskan nama Raja Ahasveros. Dan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga menuliskan nama Mordekai. Kita melihat di sini bahwa penulis ingin memberikan penekanan kepada 2 nama ini saja. Ester sudah keluar dari drama. Ya, nama Ester tidak lagi dituliskan di pasal yang ke-10 ini. Tetapi tinggal 2 nama, yaitu Raja Ahasveros dan Mordekai. Kita bisa melihat bahwa penulis ingin membandingkan langsung keberadaan Raja Ahasveros dan juga Mordekai. Ya, nama
Raja Ahasweros dituliskan di ayat yang pertama, ya kita lihat Bapak Ibu Saudara. Maka Raja Ahasweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Hanya begitu singkat. Ya artinya penulis ingin memberitahu kepada kita bahwa sampai saat itu dari pasal 1 sampai pasal yang ke-10 dalam zaman itu, dalam kondisi situasi seperti itu ketika itu, Raja Ahasweros menjadi raja yang tetap berkuasa. Baik mulai dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-10 ayat yang pertama. Ya, supaya pembaca tahu bahwa saat itu pun Raja Ahasweros menjadi raja yang paling berkuasa di seluruh media Persia yang masih membawahi 127 provinsi. Tetapi lebih daripada itu, penulis ingin juga menyampaikan bahwa Raja Ahasweros belum berubah. Dia masih menjadi raja yang kaya raya dan masih terus memupuk kekayaan, yaitu dengan mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Jadi seluruh daerah-daerah yang dikuasainya harus tetap membayar upeti kepada raja. Ya, jadi tidak ada perubahan, masih tetap sama semuanya. Dan mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, inilah yang ingin diberikan penekanan oleh penulis bahwa ada hal yang perlu kita perhatikan baik-baik, yaitu seorang pribadi yang bernama Mordekai, ya. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Ayat yang kedua dimulai dengan segala perbuatannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika penulis menuliskan kisah ini, mereka menganggap semua pembaca masih mengikuti apa yang sedang terjadi terhadap Mordekai. Apa yang dilakukan oleh Mordekai terhadap bangsa Israel. Penulis tahu persis bahwa bangsa Israel, orang Yahudi, benar-benar tahu siapa Mordekai. Penulis memberitahu, kembali memberikan penekanan bahwa Mordekai adalah seorang pahlawan bangsa Israel, orang Yahudi. Dia adalah seorang yang hebat, dia adalah seorang yang gagah perkasa, dia adalah seorang yang menjadi andalan raja. Orang kedua yang memerintah atas seluruh media Persia. Orang yang menjadi kepercayaannya raja. Yang dikaruniai kebesaran yang luar biasa lebih tinggi dibandingkan seluruh pejabat manapun. Sekalipun Mordekai adalah orang Yahudi, justru orang yang ada di bawah pemerintahan media Persia, ada di bawah kekuasaan atau jajahan Raja Media Persia. Penulis menyampaikan di sini, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Artinya nama Mordekai kembali dimasukkan. Masuk kepada sejarah Media Persia, Mordekai membawa perubahan bagi sejarah bangsa Media Persia. Karena apa? Karena Mordekai ayat yang ketiga, orang Yahudi itu diberikan penekanan orang Yahudi itu. Ya, bukan bangsa lain. Bukan bangsa yang sedang menjajah, tetapi bangsa yang sedang dijajah. Ya, orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasweros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Jadi Mordekai dimasukkan di dalam kitab sejarah untuk semua perbuatan baiknya. Yang mensejahterakan seluruh bangsa Yahudi. Yang disukai, yang dihormati oleh orang-orang Yahudi. Bukan saja oleh sanak saudaranya. Oleh seluruh bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Inilah nama Mordekai dimasukkan kedua kali di dalam kitab sejarah kerajaan Media Persia. Ya, yang pertama kita masih ingat ketika Mordekai mengungkapkan, membocorkan rahasia pembunuhan Raja Ahasweros. Dan yang kedua yaitu berbicara tentang atau kisah di mana Mordekai dimasukkan ke dalam kitab sejarah Media Persia karena dia membawa bangsa Israel
menjadi bangsa yang sejahtera sekalipun di bawah kekuasaan Media dan Persia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau Raja Ahasveros di dalam penutupan kitab Ester ini sebagai raja yang berkuasa tetapi dia tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dia hanya mementingkan dirinya sendiri, kekuasaannya dan kekayaannya. Bahkan dia masih mengambil upeti dari seluruh daerah kekuasaannya. Sebaliknya justru penulis memberitahu bahwa Mordekai, orang kedua dari raja yang memiliki kekuasaan yang begitu besar, dia justru mensejahterakan rakyatnya. Ya, dua perbandingan yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara dan jemaat sekalian, jika ada di antara kita yang mungkin pernah mempertanyakan atau sekarang sedang bertanya-tanya, kenapa kitab Ester bisa dimasukkan menjadi salah satu kitab di dalam Perjanjian Lama? Padahal di seluruh kitab Ester kita tidak menemukan nama Allah maupun nama Tuhan. Bukankah kalau kita belajar Alkitab, kita belajar mengenal Allah, mengenal Tuhan. Karena hanya dengan demikian kita bisa mengenal siapa diri kita. Kita tidak mungkin bisa mengenal diri kita tanpa terlebih dahulu mengenal Allah. Tetapi mengapa kitab Ester justru dimasukkan menjadi bagian di dalam kanonisasi Perjanjian Lama, padahal tidak ada nama Tuhan. Ya, kalau kita memiliki atau ada di antara kita yang mempertanyakan hal itu, jauh sebelumnya para ahli teologi dan para penafsir Alkitab juga pernah mempertanyakan hal yang sama. Ya, tetapi kita tahu sekarang bahwa kitab Ester dimasukkan, berarti ada pesan khusus yang harus kita teliti dan kita pelajari bersama-sama, bahwa justru dari kitab Ester inilah kita bisa mengenal Allah jauh lebih baik. Ya, kitab Ester justru mengajarkan kepada kita bagaimana kita melihat Allah dari sudut pandang yang lain. Ya, bahwa melalui kitab Ester kita tidak boleh mengukur kehadiran Allah dengan panca indera kita saja, melainkan dengan kebenaran yang dituliskan oleh Alkitab secara keseluruhan. Dengan kata lain, mengukur kehadiran Allah tidak boleh berdasarkan dengan apa yang kita lihat saja, apa yang kita dengar saja, atau berdasarkan pengalaman kita atau pengalaman orang lain yang kita tahu. Kita harus melihat kehadiran Allah lebih jauh dari semua itu. Ya. Maksud saya tidak mengatakan bahwa yang saya katakan tadi itu tidak perlu. Itu semua perlu, tetapi tidak boleh menjadikan standar atau patokan di dalam atau membatasi kehadiran Allah dengan hal-hal yang seperti itu saja. Dengan kata lain, ketika kita meneliti kitab Ester ini, kita bisa menjumpai bahwa Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang rohnya tinggal di dalam setiap kehidupan orang percaya, adalah Allah yang setia kepada janjinya, Allah yang tidak mungkin bisa melupakan anak-anaknya. Ya. Kalau Allah sepertinya diam saja, bukan berarti Allah lupa, bukan berarti Allah tidak peduli, bukan. Allah tetap peduli, Allah tetap ingat, bahkan kita ada di dalam genggaman tangannya. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara, kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Inilah perkataan Allah di masa-masa bangsa Israel ada di dalam penderitaan yang dalam, ada di bawah lembah kekelaman, karena mereka mengecewakan Tuhan, karena mereka tidak mentaati Tuhan, mereka berbuat jahat, berbuat dosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan menghukum mereka. Tetapi Tuhan menghukum sekali lagi bukan untuk memusnahkan, membinasakan, atau membuang selama-lamanya, tetapi untuk supaya mereka bertobat. Ya, saya memberikan gambaran perbandingan antara seorang perempuan dengan Bapa kita yang ada di sorga, dengan Allah Israel. Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara, secara umum, pada umumnya seorang ibu pasti mengasihi anak-anaknya.
Seorang ibu pasti mau berkorban bagi anak-anaknya, memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tetapi kita menjumpai yang tidak lazim, yang tidak umum. Ada saja ibu di mana seorang ibu membenci anaknya, tidak menyayangi anaknya, membuang anaknya, bahkan membunuh anaknya. Ada. Ini terjadi, tidak lazim. Kalau ini tetap terjadi, penulis Yesaya mengatakan, Allah tidak mungkin melupakan kita. Artinya kasih Allah lebih besar dari kasih ibu. Tidak bisa dibandingkan. Ya. Tidak bisa dibandingkan antara kasih Allah dengan kasih manusia. Ya, bahkan ayat yang ke-16 dituliskan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Sekalipun bangsa Israel ada di tanah pembuangan, tetapi mereka tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan tetap menuntun, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap memelihara, mensejahterakan mereka. Bahkan ya dalam kisah Esther ini melalui tangan Mordekai, Allah bekerja melalui Mordekai, mensejahterakan umat pilihannya. Ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara dituliskan bahwa tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya Bapak Ibu Saudara, mata Allah tidak pernah terpejam sedikit pun, tidak pernah tertidur sedikit pun, tidak pernah mengabaikan sedikit pun. Terus memandang dan memperhatikan detik demi detik umat pilihannya, orang Israel di tanah pembuangan. Inilah yang perlu kita camkan Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam kehidupan kita sangat relevan. Seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita sepertinya tidak sedang merasakan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Kita seringkali berpikir bahwa Allah sudah tidak peduli. Ketika kita jatuh di dalam dosa, Tuhan sepertinya meninggalkan kita, menjauh dari kita. Tuhan mulai benci kepada kita. Bapak Ibu Saudara, itu hanya perasaan kita. Bukan Tuhan yang menjauh dari kita, tetapi kita yang menjauh dari Tuhan. Ya. Tuhan tidak bisa diukur oleh sikap hati kita, oleh pikiran kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel ada di tanah pembuangan, ada di dalam masa-masa kekelaman, bukan berarti Allah melupakan dan meninggalkan mereka. Tidak. Mereka tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang aman. Tangan yang berkuasa, tangan yang penuh dengan kasih, tangan yang terus-menerus menuntun perjalanan bangsa Israel. Ya bahkan Bapak Ibu Saudara, tadi dituliskan bahwa bangsa Israel ada di dalam rongga mata Tuhan. Tetap ada di ruang mataku. Artinya ada di dalam pengawasan Tuhan. Ada di dalam pengendalian Tuhan. Ada di dalam perhatian Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, inilah yang bisa kita teladani. Inilah yang bisa kita pelajari dari kitab Esther. Ya, kalau ini kita terapkan di dalam kehidupan kita sekarang. Mungkin kita pernah jatuh di dalam dosa dan kita berpikir bahwa Allah membenci kita, Allah menjauhkan kita, Allah membuang kita, Allah tidak peduli lagi kepada kita karena kita sudah menyakiti hati Tuhan. Itu hanya perasaan yang salah. Itu hanyalah perasaan kita dan itu cara berpikir yang salah. Allah tidak pernah menjauhkan kita. Kita yang menjauh dari Tuhan. Kita yang menjauh dari Allah. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita menjauh dan menyembunyikan diri seperti Adam dan Hawa. Kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mengejar kita, Tuhan mendekat kepada kita. Di manakah engkau Adam dan Hawa? Di manakah kita? Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita memang benar anak-anaknya. Kalau kita berpikir bahwa Allah menjauh dari kita, sekali lagi itu karena perasaan kita dan pikiran kita yang sangat terbatas, yang dipenuhi dengan dosa. Kita tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan dan rongga mata Tuhan. Inilah
penerapan yang paling penting yang kita bisa ambil di dalam seluruh isi kitab Ester ini. Ya. Dan poin selanjutnya yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Kepemimpinan Mordekai mengingatkan kita bahwa dimanapun kita berada, kita tetap bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya. Kita bisa berbuat baik, kita diminta, bukan bisa, kita diminta untuk berbuat baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, khususnya bagi orang-orang yang seiman dengan kita. Itu yang diajarkan oleh Paulus juga, yang dituliskan kepada jemaatnya di Galatia, pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dimanapun kita berada, dalam keadaan dan situasi seperti apapun juga, Tuhan ingin memakai kita sebagai kepanjangan tangannya untuk menyampaikan kasih setianya, untuk menyampaikan kasihnya, belas kasihannya, pengampunannya, dan berkatnya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya rindu ketika kita mengakhiri sesi yang ke-14 ini, kita bisa menjadi orang Kristen yang bertumbuh semakin dewasa di hadapan Tuhan. Iman kita semakin kokoh. Kita bisa lebih memahami siapa Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mungkin sekalipun kita tidak bisa melihat, merasakan, tetapi iman kita mengatakan Dia tetap hadir bersama dengan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, saya harap kitab Ester juga memberikan wawasan dan pandangan baru tentang Allah. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur jika Engkau sudah menyertai memimpin selama 14 sesi ini ya Tuhan, di dalam kami membahas perjalanan kisah Ester dan Mordekai. Terima kasih, kami kembali diingatkan dan dikuatkan bahwa kami memiliki Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, dalam situasi apapun juga. Ampuni Tuhan, jika seringkali kami bimbang dan seringkali kami salah mengerti akan Engkau ya Tuhan. Ampuni Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang tidak pernah menyerah, yang terus-menerus berbicara. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang menjadikan kami sebagai anak-anak yang Kau kasihi ya Tuhan. Kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Kami aman bersama dengan Engkau ya Tuhan. Engkau yang menuntun dan memberikan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami mengucap syukur karena Kau masih memakai kami sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih. Berikan hati yang taat, hati yang benar-benar terus bergantung sepenuhnya kepadamu. Untuk kami boleh menjalankan titah-titah-Mu ya Tuhan. Menjalankan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Supaya melalui keberadaan kami, nama-Mu dihormati, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Kami boleh menyukakan Kau, menyenangkan Kau ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, minggu depan ketika kami membahas kitab yang baru yaitu kitab Rut, Engkau juga terus bekerja melalui kebenaran firman-Mu untuk membawa setiap kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa hari Minggu mendatang di dalam kita beribadah jam 3 di gedung gereja. Dan jangan lupa minggu depan hari Kamis kita akan membahas kitab yang baru yaitu kitab Rut.